Halo, assalamualaikum teman-teman di rumah dimanapun Anda berada. Kali ini kita mengadakan kelas pelatihan atau mini workshop urban farming bersama Pak Dimas Sutomo. Sebelum mulai, mungkin kita akan memperkenalkan dulu apa itu urban farming. Nah, bagaimana sih penerapan urban farming di rumah? Apakah kita semua bisa menerapkannya sehari-hari di rumah dan apakah itu sulit? Yuk, mari kita belajar bersama dengan saya, Aik, dan saya akan memperkenalkan Pak Dimas Sutomo. Beliau adalah owner dari Organ Jamur yang akan membawakan materi kita pada hari ini. Teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat di pagi hari ini. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pertama adalah pengenalan terlebih dahulu. Background saya adalah sebagai seorang guru di sebuah SMP swasta yang ada di Kecamatan Kabupaten Malang. Kemudian yang kedua, mulai menggeluti di bidang pertanian 2013 hingga sekarang, dan juga mempunyai beberapa hasil produk pertanian khususnya di bidang pertanian. Kemudian juga dalam kesehariannya membudidayakan tanaman khususnya yaitu budidaya jamur tiram dan pengolahan olahan dari bahan jamur. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sharing pengalaman dan pengetahuan terutama tentang bagaimana sistem pertanian di daerah sempit kemudian ada di kota yang namanya tadi Mbak Ibu bilangnya namanya itu farming intinya. Dan memang ini programnya terutama yang kita lihat dari 3 wilayah daerah di Malang ini yang intent itu adalah Kota Malang dengan urban farming. Selamat pagi teman-teman semua. Izinkan pada kesempatan kali ini saya sharing pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pertanian perkotaan atau yang biasa disebut dengan urban farming. Saya Dimas Sutomo, profesi sehari-hari sebagai seorang guru di sebuah SMP swasta di Kecamatan Magir, Kabupaten Malang, namanya SMP Timurti, dan juga menerapkan kegiatan Green School. Yang kedua, keseharian saya adalah petani. Petaninya khusus di bidang budidaya jamur dan makanan olahannya. Pengembangan dari usaha bisnis jamur ini, teman-teman, akhirnya kemarin di tahun 2020 saya mendirikan namanya Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau disebut dengan P4S. P4S itu adalah lembaga pelatihan pertanian yang diakui dan disahkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian jelas tentang background saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pertanian perkotaan atau urban farming. Saat ini beberapa daerah terutama Kota Malang intens sekali melaksanakan program urban farming ini, mengingat lahan yang di Kota Malang itu sudah semakin menyempit, warganya juga semakin banyak, kebutuhan keseharian manusia pun juga semakin meningkat. Akhirnya solusinya adalah memanfaatkan lahan yang ada dengan menerapkan teknologi inovasi di bidang pertanian, yaitu namanya urban farming. Urban farming itu apa? Mari kita diskusikan bersama. Sebelum itu teman-teman, salah satu seorang yang saya anggap sebagai motivator saya, dia adalah Pak Sadino, menyampaikan banyak orang bertanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, bisnis yang dijalankan bukan ditanyakan terus. Sama dengan apa manfaat atau banyak manfaatnya atau tidak banyak manfaatnya terhadap keseharian kita urban farming ini. Kalau ini terus kita bicarakan, kalau kita mengambil action nyata atau hasil nyata, kita nggak akan mendapat manfaat tentunya dari pertanian perkotaan atau urban farming ini. Urban farming kalau dilihat dari penjelasan atau penelitian dari referensi yang saya dapatkan, ternyata adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan. Lagi menghasilkan bahan pangan, kemudian menghasilkan bahan baku industri, dan sebagai sumber energi melalui pemanfaatan sumber daya hayati dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Nah, di sini adalah artinya pelaku urban farming ini. Nah, saat ini kita bicara di Kota Malang, tentunya dalam bagi Kota Malang, warga dan lingkungannya. Intinya bahwa urban farming ini ada 3 hal manfaat. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan, kemudian yang kedua bahan baku industri, kemudian yang sebagai memanfaatkan sumber energi untuk pengelolaan lingkungan di sekitar kita. Apa saja unsur-unsur urban farming ini? Paling tidak ada 4 hal di urban farming ini. Yang pertama, nilai urban farming ini adalah satu nilai praktis. Karena urban farming ini bisa memunculkan kreativitas, inovasi, gitu ya, bersama untuk mengelola lingkungan hidup. Ini praktis.
di lingkungan tertentu, entah di lingkungan RT ataupun RW gitu ya, ataupun gang tertentu yang situ ada beberapa keluarga gitu. Di situ praktisnya begitu ya. Jadi ada kreativitas yang muncul secara bersama-sama dan dikelola. Yang kedua, ekonomis. Tanaman hasil urban farming ini selain dimanfaatkan untuk sehari-hari juga ternyata dijual. Jadi di situ dapat nilai ekonominya kan. Di samping itu juga menjadi semacam kayak ciri khas ya, ciri khas di tempat itu bisa menghasilkan tanaman apa ataupun sumber pangan apa yang ditanam di sana. Itu namanya ekonomisnya itu di situ ya. Kemudian ciri khas itu nilai ekonominya juga semakin meningkat. Nah, sekarang musimnya adalah namanya kreatif ya. Di situ ada yang namanya eko pariwisata atau eko pariwisata yang saat ini berkembang. Kalau itu ditata dan dikelola dengan baik, ekonominya akan naik. Ya apa? Ada orang mau datang ke tempat kita, kalau misalnya di sini ada, ya secara ekonomi mereka bisa membayar iuran masuk, kemudian mereka praktek untuk bertani begitu, ya itu dijadikan paket ekonomi, ya itu namanya ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah nilai ekologis teman-teman. Urban farming ini dapat mengklaim atau membersihkan udaranya segar ya kan, karena lingkungan kita hijau. Kemudian mengurangi timbunan sampah yang ada di sekitar kita. Ya terutama sampah dan barang bekas gitu ya. Nah, yang terakhir unsur-unsur daripada urban farming ini adalah nilai estetika. Bicara tentang estetika, itu tentunya ada yang tanaman ditata dengan baik, kemudian menimbulkan apa ya istilahnya mindset atau pemandangan bagus, ditatanya sangat rapi, bersih dan asli gitu ya. Selain itu juga menjadi ikon keindahan baru atau kehijauan di wajah kota. Nah, demikianlah unsur-unsur urban farming ini, ada 4 hal ini, mulai dari nilai praktis, nilai ekonomis, ekologis, dan yang terakhir adalah estetika. Kemudian kegiatan urban farming ini bisa dimulai dari mana? Dimulai yang paling sederhana adalah keluarga. Yang pertama itu adalah di rumah atau di keluarga. Memanfaatkan lahan sempit dan terbatas dari belakang rumah, kemudian kanan kiri rumah, setelah itu dari depan rumah kita. Ya kan? Yang ditanam di sana apa? Mulai dari sayur mayur hingga tanaman hias. Setelah itu bisa dilakukan, berikutnya urban farming ini bisa dilakukan secara lebih luas lagi setelah dari rumah, secara individu atau pribadi dalam keluarga. Kemudian mengembang lagi ke lingkungan sekitarnya yang disebut dengan rukun tetangga. Berarti kita dengan tetangga kita, ya, karena di depan belakang tetangga kita, atau kawasannya yang disebut dengan rukun tetangga atau RT. Lahan yang digunakan satu pasti tidak akan luas, yang namanya urban farming ini. Ya lahan sempit, mulai dari jalan, gang, itu kanan kirinya. Bisa jadi kalau misalnya masuk gang itu ada gapura atau pintu masuknya itu dihias dengan tanaman-tanaman hias seperti itu, dan juga bisa dipakai untuk tanaman rambat yang misalnya menghasilkan buah, di antaranya anggur misalnya. Akhirnya gangnya itu menjadi gang khusus menghasilkan anggur, kan menjadi nama tertentu. Gitu. Saya menyebutnya di dalam gang tematik, kampung tematik ya. Kemudian bisa untuk apa istilahnya ciri khas kampung itu, selain tematik tadi ada ciri khasnya, sehingga masyarakatnya akan terpolos biasa, dan biasanya itu semuanya sama-sama menghasilkan. Dari segi ekonomi tentu akan mengurangi biaya operasional ataupun pengeluaran yang kita keluarkan di dapur kita masing-masing, karena itu sayurannya adalah tidak membeli secara langsung, tapi kita bisa memanfaatkannya di lingkungan sekitar kita dan lingkungan bersama. Kalau bersama secara ekonomi nanti kan itu bisa dijual ya, dan bisa diekonomi kreatifkan ya, menjadi misalnya desa wisata ataupun kampung wisata, itu juga tambahan nilai ekonominya. Saya menyebutnya itu adalah namanya tematik. Masing-masing RT ataupun RW itu bisa memilih yang menjadi ciri khasnya di warga situ. Itu biasanya kita ngumpul bersama pengurus lingkungan dan warga, kita menentukan. Jadi kampung kita ini atau tempat tinggal kita ini, kawasannya kita pilih tematik apa misalnya. Itu semua berbeda-beda variannya kan biasanya. Dan yang terakhir teman-teman semuanya adalah di lingkungan rukun warga yang lebih luas, berarti gabungan dari beberapa RT gitu. Saya menyebutnya biasanya adalah gabungan dari beberapa RT, itu namanya lingkungan rukun warga. Sama juga memanfaatkan lahan warga masyarakat, kemudian gang, kanan kiri di jalan, kemudian drainase gitu ya.
untuk ditanami tanaman sayur, kemudian di pola tertentu itu bisa menghasilkan tanaman hias gitu ya. Kemudian juga yang terakhir nanti ada tempat untuk pengolahan sampah, sehingga sampahnya bisa kita manfaatkan menjadi bahan untuk pupuk organik, sehingga pupuknya kita tidak usah membeli begitu. Jadi itu tempat di mana kita bisa menerapkan urban farming ini, mulai dari keluarga, lingkungan RT sama RT. Kemudian basic dari urban farming ini khususnya untuk mengurangi harga pokok produksi, kalau bahasa pertaniannya harga pokok produksi gitu ya, dari tanaman kita, itu yang mutlak adalah dari pupuk. Kalau konvensional saat ini harga pupuk lagi naik karena dampak dari perang Ukraina dengan apa namanya itu yang ada di Rusia. Nah, bahan-bahan pupuk seluruh dunia itu salah satunya adalah dari ekspornya yang ada di Rusia dan di Ukraina gitu. Sehingga sekarang pupuknya di dunia itu lagi meningkat gitu kan. Nah, kita punya bahan-bahan yang pupuk ini yang selama ini kita buang cuma. Nah, untuk memanfaatkannya perlu langkah pertama itu memilih dan memilahnya. Memilih sampah ataupun makanan-makanan yang sudah tidak dimakan itu di rumah kita masing-masing itu dipilah-pilah. Nah, pemilihannya seperti apa, pemilahannya juga seperti apa, mari kita cek bersama. Teman-teman pasti semuanya sudah ngerti, paling tidak kalau biasanya di tempat pendidikan atau di tempat yang sudah tertata itu tempat sampah itu kan jajar minimal ada 3, tapi mestinya ada 5 jenis tempat sampah yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang warna hijau itu ada khusus organik, ya itu mulai dari sisa makanan, kemudian sisa sayur mayur dan buah, kemudian terakhir ada daun-daunan. Itu organik itu disendiri. Biasanya sekali lagi itu dari tanaman. Yang kedua adalah yang warnanya kuning, itu anorganik. Itu biasanya adalah dari plastik bekas, ya kan? Kemudian dari gelas bekas, kemudian di situ ada botol minuman, AMDK, yang biasanya ini dari kaleng itu ya. Air minum dalam kemasan. Kemudian yang ketiga, sampah BB3. Nah, sampah BB3 ini kalau dari BB3 itu kan bahan berbahaya istilahnya BB3 ini. Tapi kalau dijadikan sebuah tempat pengertian dan pemahaman tentang BB3 itu ternyata sampahnya itu mulai dari beling, kaca, ya, bekas kemasan, disinfektan, kemudian sampai baterai kalau kita menggunakan baterai. Kemudian yang keempat adalah sampah-sampah kertas. Sampah kertas ini umum terjadi di lingkungan masyarakat yang agak terdidik ataupun di tempat masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini dengan menggunakan kertas. Ya. Biasanya itu harus disendirikan. Tapi yang namanya mahasiswa tetap aja di lingkungan rumah itu pasti ada yang namanya kertas. Nah, kertas yang pakai inilah bisa dikategorikan sebagai sampah khususnya untuk yang warna biru. Terakhir adalah sampah residu. Teman-teman, ini sampah residu ini biasanya adalah mulai dari pembalut, pokok bayi, gitu kan, kemudian sampai bekas rokok, ya, kemudian sampai di situ ada kardus, berbagai macam jenis kardus lah. Itu 5 jenis tempat sampah dan 5 jenis sampahnya. Yang selama ini kita lihat 3 ya diterapkan di dalam dunia keseharian kita dalam di lingkungan RT RW ataupun di dunia pendidikan ataupun sekolah itu biasanya ya. Ini paling tidak yang perlu kita pahami bersama ya teman-teman. Kemudian berikutnya memanfaatkan sampah. Sampah ini kalau organik itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Pupuk organik itu biasanya disebut dengan PUC, pupuk organik cair. Kalau kita memanfaatkan dari hasil sampah organik tadi itu, selain cair juga bisa menghasilkan yang padat. Ya, nanti kita simak bersama. Kalau anorganik itu sampahnya itu biasanya dipakai untuk aksesoris atau bekas-bekas untuk tanaman hias maksud saya ya. Hiasan-hiasan kayak gitu itu bisa dimanfaatkan dari anorganik. Kalau bahan berbahaya beracun ini saya belum punya gambaran, selama ini kayaknya hampir nggak pernah termanfaatkan gitu ya. Biasanya di tempat khusus, apalagi di industri yang ketiga ini khusus banget. Yang keempat itu bahan kertas ya, daur ulang. Kalau dulu kita disuruh bikin juga dari daur ulang. Kemudian hasil karya-karya ataupun kriya-kriya keterampilan khusus yang bisa kita manfaatkan dari kertas. Ini banyak sekali. Yang terakhir sampah residu ini sebagai tempat tanaman juga ada. Bahkan kemarin itu saya melihat di beberapa tempat khususnya di Bali itu kayak bekasnya pokok dan lain-lain jenisnya itu ya dijadikan bahan untuk aspal. Ya, dan itu sudah dites secara ilmiah ternyata juga lebih kuat daripada yang konvensional seperti ini. Selanjutnya teman-teman, mari kita mempraktekkan
ada 3 bahan yang perlu kita siapkan ya. Nah, mempraktekannya ini kalau untuk pupuk organik ini saya belajar dari pengalaman itu paling tidak sudah hari ini kita bikin paling tidak 3 sampai 5 hari itu baru kita bisa memanfaatkan. Ada juga yang berbasis eco-action itu bisa sampai 3 bulan. Ya. Nah, khusus kali ini kita akan membuatnya jadinya nanti paling tidak untuk 3 sampai 5 hari itu dalam pupuk cair sama pupuk padatnya. Ya, sudah jadi. Tapi yang langsung jadi itu pun hari ini pun kita bisa mempraktekkan, terutama untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di sini. Satu, limbah ya, mulai dari bahan ataupun cucian keras itu ya, namanya bahan biasanya selalu terbuang. Kemudian sisa sayuran, kulit buah-buahan, kemudian daun dan ranting di sekitar kita, itu pasti ada. Sisa makanan ya, nasi dan lauknya itu jangan sampai dibuang, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan membangun organik. Yang kedua, gula pasir. Gula pasir ini ada lagi yang reaksinya lebih cepat dan lebih bagus, adalah gula merah. Silakan salah satu nanti kita pilih. Yang ketiga, tempatnya ini ada pakai jiden, ada pakai yang ember, yang ada tutupnya, itu bisa kita manfaatkan ya. Nah, hasilnya nanti ada 2 kali lagi. Hasilnya itu adalah dalam bentuk VOC, pupuk organik cair, kemudian yang kedua adalah pupuk organik padat. Nah, penggunaannya nanti untuk apa saja kalau sudah jadi pupuk organik teman-teman. Nah, kalau tidak ada 4 hal yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan pupuk organik ini. Biasanya kalau di rumah kamar mandi yang ada klosetnya itu ya misalnya tempat untuk menampung kotoran kita atau manusia ini, itu kan sudah berpuluh-puluh tahun nggak tercela sama sekali. Mumpus yang hanya itu yang biasanya kalau mau penuh dan seterusnya itu akan menjadi masalah bau dan seterusnya ya kan. Nah, nanti bisa diaplikasikan di sana. Cara mengaplikasinya pupuk organik yang pada tadi itu diambil aja 3 sampai 5 sendok begitu ya, buang di kloset dan disiram dengan air. Itu selama 1 bulan itu 4 kali ya, paling tidak 6 sampai 7 hari sekali. Ya. Nah, setelah itu cuma hanya 1 bulan saja. Nah, nanti kita akan menunggu prosesnya, maka mikroba atau organisme yang ada di dalam pupuk organik tadi itu akan bekerja, akan mengurai kotoran kita yang sudah menanam tadi. Yang kedua, bau itu sebenarnya biasanya di dapur ya kan. Selain di dapur juga ada di kamar mandi. Kalau di dapur itu mulai dari tempat memasak, kemudian wastafel sama tempat cuci piring, ya kan. Kalau di tempat-tempat mandi ya di tempat kloset atau WC itu rasanya sering sekali di beberapa tempat atau rumah itu berbau. Nanti kita bisa selesaikan masalahnya. Kemudian tanaman sayuran, artinya di sekitar kita tadi karena kita sudah bergerak di bidang pertanian di menggunakan lahan sendiri di rumah kita, itu sayurannya itu tanamannya maksudnya itu bisa kita tambahin nutrisinya dengan pupuk organik yang kita buat ini. Termasuk juga kita yang punya hobi makanan tanaman hias kayak itu misalnya yang lagi itu misalnya anggrek itu bisa, jadi bisa dimanfaatkan untuk menambah nutrisinya tanaman hias kita. Ini aplikasinya 2 kali dalam sepekan atau misalnya kalau mau 3 kali juga sulit, tapi standarnya 2 kali dalam seminggu kita pupuk, kita aplikasikan pupuk organik. Yang terakhir khusus untuk tanaman yang lagi tidak enak alias sakit, itu biasanya tanaman itu kan kena cabut tuh ya, atau orang ya kan, ada juga ular, ada juga beberapa yang karena di situ lingkungannya kurang sehat, biasanya itu juga dari lalat ya kan. Nah, lalat ini juga membawa penyakit itu sehingga tanaman kita rusak. Nah, ini ternyata dengan disemprotkan secara intensif, maka itu akan dengan sendirinya menyelesaikan masalah cabut pada ular dan lain-lain. Paling tidak 4 hal ini teman-teman yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan pupuk organik yang akan kita buat setelah ini. Semoga saja materi kita kali ini yang sederhana ini bisa membawa manfaat dan kita langsung bisa mempraktekkan. Kita akan praktek membuat pupuk organik di teras belakang. Kita akan menyiapkan gula, kemudian yang ada minyak goreng, dan juga wadah untuk mencampur pupuk organik ini. Yuk, kita praktek. Nah, jadi di sini kita siapin ada bahan-bahan gula pasir, kemudian daun kering, ada air cucian beras atau banyuleri, toples atau wadah untuk mencampur pupuk organik, dan ada pupuk organiknya dari Pak Jono, kemudian pisau, dan kalau teman-teman punya talenan bisa menyiapkan talenan di rumah. Baik, teman-teman, kita akan mempraktekkan bikin pupuk organik yang memanfaatkan yang ada di sekitar rumah kita. Ini adalah yang sudah jadi. Ini fungsinya adalah sebagai starter
bahasa di bidang pertaniannya pupuk granul gitu ya. Bahannya terutama di situ pasti ada mikroorganisme ataupun mikrobanya. Nah itu ya yang kita fungsikan di sana. Kita kasih 3 sendok. Kemudian untuk menghidupkan mikroba ataupun mikroorganisme yang ada di pupuk granul sebagai starter ini tadi, itu membutuhkan yang namanya makanan dia untuk dia itu bisa hidup kembali gitu. Nah itu namanya glukosa atau gula. Gulanya cukup 1 sendok saja itu sudah cukup. Kalau diganti dengan gula merah itu akan lebih bagus lagi. Oh, begitu. Karena reaksinya lebih cepat yang gula merah daripada gula yang minim pemrosesan ya. Betul. Berikutnya kita akan masukkan blenderinya ya. Kemudian nanti ditambah dengan air, diaduk biar rata. Nanti ditambah dahulu. Tambahannya teman-teman yang suka bau-bau, nah misalnya itu bisa ditambahin. Misalnya yang paling bagus itu adalah jeruk. Jeruk itu maksudnya kulitnya ya. Nanti kita cacah ya atau dirajang gitu. Kalau ada punya blender malah lebih bagus gitu. Food processor ya. Nah berikutnya ini tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber tambahan nutrisi di dalam pupuk cair ini. Nanti kita rajang dulu gitu ya teman-teman. Tapi nggak mahal ya Pak? Pasti enggak. Ya kisaran kalau dikilokan itu di antara 8 sampai 10.000 per kilonya. Dan itu bisa dijadikan untuk banyak ya Pak ya? Banyak sekali manfaatnya ya? itu tadi. Karena fungsinya adalah sebagai starter gitu ya. Jadi dia bisa dimanfaatkan untuk misalnya diduplikasikan lagi lebih banyak gitu. Fungsinya dia itu starter itu seperti itu. Nah, kita inginnya seperti apa? Dari bahan-bahannya kita pakai inilah yang kita manfaatkan sebagai starter. Ini tujuan memproduksi ini kembali lagi adalah untuk mengurangi harga pokok produksi, terutama untuk nutrisi tanaman, dan itu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Itu aja sih yang paling bagus juga untuk harga pokok produksinya di tanaman kita. Adik Cia bisa bantu untuk masukkan daunnya? Boleh deh. Sini, masukkan daunnya. Iya, masukkan daunnya. Ayo sayang. Nah, saya masukkan daunnya. Ini, ayo. Wah, malu. Nanti tinggal ditambahin air. Airnya selain air beras, boleh air bekas misalnya mencuci buah dan sayur, boleh. itu bisa ya Pak ya? Asal jangan pakai bahan kimia ya. Oh. Nah setelah itu ditambah dengan air berapa banyak Pak kira-kira? Ini sampai penuh ini ya. Ya paling kita sekitar 2 sampai 2 liter lah. 2 liter. Ya. Lagi kalau ada yang punya jeruk itu atau buah yang lain dicacah ataupun di blender jadikan satu di sini. Oh jeruk itu berarti kulitnya ya Pak? Kulitnya. Selain Nanti jeruk. hasilnya rasanya adalah seperti itu. Oh. Hasil pupuk organiknya jadi nggak terlalu bau gitu. Pak kalau tadi kan disebutkan kita bisa menggunakan sisa makanan, misalnya nasi yang nggak habis Ya. gitu ya. Terus kemudian ada lauk biasanya itu. Itu makanannya apa aja Pak selain nasi? Kalau tulang ayam, termasuk tulang juga bisa. tulang ayam juga bisa ya. Jadi masukkan aja di sini, makanya tempatnya itu kalau bisa itu jurgen benar gitu ya, agak besar atau ember yang ada tutupnya. Karena nanti ada proses fermentasi ini biar udaranya tidak keluar gitu. Kalau udaranya keluar ini nanti bahasa mudahnya perkembangan mikrobanya itu agak berkurang. Sehingga dia harus ditutup rapat gitu ya. Tapi dia tidak menghasilkan gas kan Pak? Enggak. Kalau misalnya itu nanti terlalu bagus hasilnya, tutupnya nggak kuat, bisa memang meledak. Makanya disarankan jerigen yang yang tebal gitu ya. Kan banyak itu yang isinya 25 liter, kemudian yang 20 atau 15 liter itu bisa dimanfaatkan. Ya sudah, intinya 3 sampai mungkin bahasa mudahnya 3 sendok aja udah cukup. Masukkan di jerigen situ, kemudian kasih gula, udah langsung sisa makanan itu taruh itu, kemudian biar itu nggak bau ya, cari buah. Maksudnya kulitnya buah tadi itu, terutama saya merekomendasikan jeruk karena jeruk kan baunya khas gitu, Iya, langsung terasa. Tapi kalau misalnya kita habis makan durian itu boleh itu,
agak susah ya Pak ya kalau itu kan musiman gitu ya. Iya, iya, Kalau iya, berarti nanti dicacah masuk hijau itu sudah durian. Nah sekarang kan lagi musim mangga nih Pak, berarti bisa juga pakai buah kulit Betul. mangga sama biji mangganya Betul. gitu. Nah, ini nanti dibiarkan seperti ini, nanti 3 hari nanti akan terjadi fermentasi. Ya sudah, itu nanti manfaatnya. Airnya itu namanya pupuk organik cair. Sisa-sisa sampahnya ini, yaitu yang namanya kalau itu nanti dipadatkan, ya jadi sampah padat. Sampah padat. Dan ini langsung taruh di tanaman yang kita inginkan kalau padat. Kalau cair kan itu bisa disemprotkan, kena daunnya, kena batangnya, ataupun langsung ke tanamannya. Gitu. Iya. Bisa dimanfaatkan dua-duanya. Kalau untuk pendapatan seperti kulit buah itu nanti hasil akhirnya apakah kulitnya hancur atau tetap? Otomatis hancur. Otomatis hancur. Begitu ya Pak ya. Karena dia dimakan oleh proses fermentasi ini, dia akan lembek dan akan mudah diurai. Termasuk juga tulang ayam itu jadi lembek kayak betul, gitu Pak ya. Betul. Oke. Kenapa? Karena ayamnya itu kan bukan ayam kampung. Oh iya. Ayam kampung itu kan paling tidak misalnya untuk yang 1 sampai 2 hampir 2 kilo gitu ya. Itu kan butuh sekitar 6 bulan sampai 12 bulan. Tapi kalau ayam ternak sekarang ini, kalau orang kampung bilang itu ayam horen gitu. Ayam broiler. Nah, bayangkan aja yang kalau ayam kampung itu 6 bulan umurnya baru doro segini ini, beratnya ya 1,5 kilo gitu. Kemudian ayam peternakan itu kan 26 hari sampai 30 hari sudah langsung bisa dipanen dengan berat 5 sampai 7 kilo. Iya. Karena 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu disuntik dengan hormon untuk mempercepat pertumbuhan dia. Makanya kalau udah kayak gitu itu tulangnya, salah satunya tulangnya pasti tidak terlalu kuat gitu loh. Iya. Makanya sampai dijadikan makanan kan. Iya. Tulang ayam gitu. Padahal tulang itu biasanya dibuang. Iya. Bahan apa yang tidak boleh masuk atau disertakan dalam pembuatan pupuk organik ini Pak? Karena dia itu berbasis mikroorganisme ataupun mikroba, sebenarnya bahan apapun bisa diurai sama dia. Jadi tidak ada pengecualian gitu ya. Nah kalau misalnya pengecualian tadi, kalau misalnya bekasnya air cucian baju kayak gitu tuh ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau misalnya alternatif yang lain nggak ada air misalnya, selain itu ya pakai aja. Hanya saja nanti prosesnya agak lebih lama, tapi tetap dia akan dinetralisir. Makanya kalau udah kayak gitu diperbanyaklah sayur dan buahnya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak bahan deterjennya ya. Gitu. Ya walaupun sebenarnya deterjen bisa terurai tapi nggak banyak-banyak di dalam pupuk. Betul. Oh, baik. Seperti itu. Nah setelah tercampur kita aduk rata, terus ditutup rapat ya, jangan sampai ada udara keluar. Nah, itulah proses fermentasi yang cepat, nanti akan menghasilkan gas. Untuk makanan basi itu Pak, ketika kita masukkan kan dia berbau ya. Nah apakah langsung hilang baunya ya? Makanya dia bisa untuk menghilangkan bau di solokan ya. Apa namanya di wastafel, di mana kayak gitu. Makanya unsur netralisirnya ya tadi dari pupuk ini. Pak, untuk menghilangkan bau di saluran air kemudian selokan itu berapa banyak pupuk cair yang kita butuhkan? Ada 1:15, ada yang 1:20. Jadi mudahnya seperti itu. Artinya misalnya ini katakanlah 200 cc atau 200 mili ya, berarti itu pupuk organiknya, kemudian kalau sampai 2 kali 20 itu berarti bisa di 1,5 liter gitu. Itu penampakannya dari dekat ya Bang? Gitu. Hitung-hitungannya seperti 1:15, 20 gitu. Artinya satunya itu adalah pupuk organiknya, ya airnya adalah kelipatannya tadi itu gitu. Siap. Per kilo. Nah teman-teman yang ingin beli starter pupuknya itu bisa melalui WhatsApp atau datang langsung ke perkebunannya Pak Dimas Sujono di Wakir ya. Atau melalui Orbitsa Coworking juga bisa. Betul. Nah, itu kenapa agak mahal sedikit, tapi dibanding dengan pupuk ini ya miliknya yang beredar di pasaran itu kan pasti sama dengan 10.000 itu kan pasti masih murah. Masih murah ya. Dan kita tadi kan pakainya hanya 3 sendok makan saja ya. Nah fungsinya itu adalah sebagai starter, itu dia hanya pemicu saja untuk memproduksi yang lebih banyak lagi. Bahasa mudahnya kan seperti itu. Kemudian kalau ini jaminannya adalah pendampingan sampai bisa menghasilkan pupuk organik di rumah. Itu. Nah ini pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pupuk yang sudah jadi itu apakah bisa dipakai untuk membuat pupuk lagi? Maksudnya dari yang ada di dalam toples ini? Kalau itu dirasa tingkat kekenalannya masih bagus itu bisa aja. Bisa aja. Itu yang penting kalau mau nyampur lagi tambahin lagi gula.
Oh, Kalau misalnya ada pupuk apa granulernya itu sudah habis tapi masih ini produksi lagi gitu ya, saya sarankan tambahin gula lagi. Ya, Gitu ya. aja, karena kan mikrobanya masih ada di dalamnya. Oke, oke, baik. Nah, demikianlah teman-teman di rumah bagaimana cara membuat pupuk organik sederhana di rumah. Gampang banget kan? Semua bisa bikin, dari anak, orang tua, kakak adik ya. Dan kita bisa bikin itu nggak harus hari Minggu ya. Mungkin sepulang bekerja atau pagi hari, setiap kali ada makanan sisa yang awalnya kita buang atau kita kan mencuci biasa setiap hari. Nah, itu bisa dimanfaatkan, bisa di top up kayak gitu ya. Keren rasanya di top up. Ditambah-tambahin terus gitu. Iya. Terima kasih Pak Dimas Sujono, ilmunya sangat bermanfaat. Oh iya, jangan lewatkan minggu depan kita juga ada kelas lanjutan dengan tema pilihan bisa bagi quest. Nah, untuk tema selanjutnya kira-kira apa? Produk olahan jamur Ya. sama budidaya jamur. Kalau itu saat ini marketnya masih sangat marketable, dan itu salah satu jenis inovasi pertanian yang mudah dan gampang, khususnya lahan-lahan sempit gitu. Nah, ya, katanya sih budidaya jamur itu sulit ya teman-teman, dan butuh keterampilan khusus dan juga alat khusus. Nah, minggu depan kita akan belajar bersama kayak gimana sih, bisa nggak sih kita budidaya atau nanam jamur di rumah gitu, atau mungkin ada trik khusus gimana sih supaya jamur yang kita tanam itu optimal pertumbuhannya begitu ya Pak ya. Dan masih ada juga lanjutan dari tema zero waste atau recycling pastinya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyimak kelas hari ini. Jangan lewatkan kelas minggu depan. Jangan lupa like dan subscribe dan juga follow akun channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa.